tercela. Padahal waktunya sudah berbeda. 1 menit yang lalu kita berbuat kebajikan, dengan saat kita sudah sampai di seberang jalan, sudah waktu yang berbeda. Kebajikan sudah dilakukan, jangan dihancurkan. Masa lalu itu. Karena kita tidak berfokus pada saat ini, maka saat ini menjadi kecewa. Karena kita berpikir masa lalu. Saya sudah berbuat kebajikan, kok orang itu tidak ada ucapan terima kasihnya. Gagal berbuat kebajikan. Ini karena yang ketiga belum kita miliki. Yuk ya, kita perhatikan, hampir semua dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita sudah melakukan kebajikan, mungkin sudah mengurangi kejahatan, tetapi karena yang ketiga ini belum selesai, akibatnya semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Betul nggak? Yuk. Ada tamu mau datang, bunda sudah masak, pagi-pagi sudah ke pasar, sudah beli makanan, sudah masak. Tiba-tiba tamu yang mau datang kemudian tidak jadi datang karena dia harus mengantar saudaranya ke rumah sakit. Kecewa nggak? Nah, kenapa kecewa? Padahal kan kebajikannya sudah dilakukan. Ke pasar sudah, masak sudah. Karena kita punya harapan agar orang itu ya seperti yang kita mau, begitu harapan tidak sesuai kenyataan, kebajikan yang kita lakukan dari pagi sampai siang itu dihancurkan oleh kita sendiri. Di sini pentingnya kita belajar agama. Jadi agama itu sebetulnya 3 saja secara global. 1, mengurangi kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita berkhianat kepada diri sejati kita. Pengkhianatan pada diri sejati sekecil apapun itu kejahatan. Kurangi itu. Lah kenapa saya bilang kurangi? Karena kejahatan itu selalu ada. Makanya agama itu alat pertahanan diri sebetulnya untuk yang melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Ulangi ya, agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat pada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Sekali lagi, tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Kita dibohongi orang, apakah orang jahat? Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Nah, kita menjadi terganggu dengan bohongnya orang karena kita punya harapan pada orang. Bukankah yang jahat kita? Yang menghancurkan kebahagiaan kita bukan orang bohong. Kita sendiri punya harapan terhadap orang agar orang tidak bohong. Memangnya kita punya kendali untuk mengendalikan orang? Kan gak bisa. Bahkan orang terdekat dengan kita pun, yang namanya pasangan hidup kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri. Lah kita ini sering ewu pakewu, ingin mendalikan orang lain agar seperti yang kita mau. Disitulah penderitaan kita. Nah, cuma kalau tidak dijelaskan seperti ini, kadang-kadang kita nggak ngerti-ngerti. Karena sudah terbiasa dari kecil bahwa kebahagiaan itu selalu digantungkan pada yang di luar diri kita. Jadi ketika saya mengajak untuk ke dalam, sulitnya setengah mati. Yuk ke dalam, yuk ke dalam. Ke dalam artinya berfokus pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita sakit hati jangan keluar ke dalam. Kenapa saya sakit hati? Oh, karena keinginan saya. Oh, karena harapan-harapan saya. Oh, karena pikiran saya. Oh, karena pola pikir saya. Ubah pola pikir kita. Nah, kita itu selalu ingin mengubah orang. Itu kelirunya kita. Itu kebodohan kita. Padahal mengubah orang itu tidak gampang. Karena orang punya kebebasannya sendiri. Tetapi mengubah diri kita itu yang gampang. Karena kita punya kendali pada diri kita sendiri. Paham? Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini yang harus saya lakukan dalam beragama. 1, mengurangi kejahatan. Yang kedua, menambah kebaikan. Menambah ya. Bukan berbuat kebaikan, menambah. Dan yang ketiga, menyempurnakan pola pikir agar kita memiliki pola pikir yang suci dan tidak tercela sehingga tidak mudah pola pikir kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya agama urusannya dengan diri kita. Agama antara kita dengan diri kita, bukan antara diri kita dengan orang lain. Tidak ada yang punya definisi agama dimanapun kecuali bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani untuk membangun akhlak yang terpuji, ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu definisi agama.
Jadi agama itu latihan dasar menempa diri. Kita beragama terlalu fokus pada ritual. Jadi agama itu sibuk dengan ritual. Sementara ritual yang kita lakukan pun tidak membangun kesadaran baru. Paham sampai sini? Nah, kita ambil salah satu contoh. Bagi para sahabat yang kemarin sudah haji, atau tahun lalu sudah haji, atau tahun yang lalu lagi sudah haji, atau yang nanti akan berhaji, saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya setelah kita melaksanakan ritual-ritual haji, belum selesai haji kita. Jadi ritual haji yang dilakukan di sana itu ibarat latihannya. Nah, kalau yang namanya latihan, tentu saja harus ikut berkompetisi. Tidak pernah ada juara lahir dari sebuah latihan. Karena juara itu baru akan bisa dinobatkan yang dilahirkan dari proses kompetisi. Jadi, ya, latihannya di sana. Beberapa hari saja. Tetapi sepulang dari sana, apa yang bisa kita pahami di sana, simbol-simbol apa yang kita mengerti di sana, bawa ke sini dipraktekkan. Oleh karena itu, sepanjang kita di sana beberapa hari, kita tidak bisa mengukur haji kita mabrur atau tidak mabrur. Mabrurnya haji setelah beberapa hari di sini. Kalau ada perubahan perilaku setelah itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak ada perubahan perilaku setelah itu, hanya sibuk dengan ritualnya, sulit untuk bisa mengukur apakah dia mabrur atau tidak mabrur. Nah, oleh karena itu apa haji mabrur? Haji mabrur adalah setelah seseorang itu melaksanakan ritual haji di sana, dia mengerti yang harus dia lakukan di sini, dia praktekkan simbol-simbol di sini, dan kemudian dia mengalami perubahan perilaku, disitulah kelihatan mabrur atau tidak mabrur. Jadi siapapun yang baru turun dari pesawat di Cengkareng belum bisa diukur hajinya mabrur atau tidak mabrur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu perhatikan perilakunya berubah atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Nah, ini persoalan penting nih, karena kalau tidak dikasih tahu kadang-kadang kita tidak tahu. Dikiranya setelah selesai ritual, selesai. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, as-sholatu mi'rajil mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah sholat, ada kewajiban berikutnya. Apa itu? Meniti ke dalam diri, membaca simbol-simbol dan gerakan-gerakan sholat untuk diimplementasikan dalam proses meniti ke dalam diri. Ada kitab yang sangat bagus di pesantren, namanya Mi'raj As-Salikin. Yang menulis kitab itu namanya Imam Al-Ghazali. Apa isinya kitab Mi'raj As-Salikin? Itu kitab yang isinya adalah membimbing kita untuk berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Itu Mi'raj As-Salikin. Saya nggak tahu di pesantren ini masih dibahas atau tidak. Karena saya dulu waktu di pesantren, saya senang sekali dengan kajian Mi'raj As-Salikin ini. Isinya itu adalah proses meniti ke dalam diri. Puncaknya apa? Menemukan pikiran yang suci, yang tidak tercela. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali jati diri kita kalau kita belum bisa menemukan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu, ya, ketika seseorang haji, dia harus tahu apa sih tujuan haji. Apa sesungguhnya haji itu? Nah, makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Haji itu tingkatannya ada 4. Haji syariat yaitu ritual. Haji thariqat berarti seluruh ritual itu jadi jalan. Karena thorik itu jalan. Jalan untuk memperbaiki diri. Ada haji hakikat, dia mengerti seluruh simbol-simbol itu diekstrapolasi ke dalam hidup. Itu hakikat. Yang puncaknya tertinggi adalah haji ma'rifat, kenal jati dirinya sendiri. Nah, apakah semua orang yang haji sampai ke tingkatan itu? Ya, saya juga tidak tahu. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan sekarang bisa menjadi sebuah indikator atau ukuran. Adakah orang yang tidak pergi haji tetapi dia bisa mengimplementasikan simbol-simbol haji? Mungkin ada. Menurut saya itu lebih keren daripada yang bolak-balik ke sana tetapi tidak mengerti. Nah, yang lebih keren lagi tentu saja pergi ke sana, mengerti semuanya dan implementasikan ke dalam hidup. Tetapi yang pergi ke sana berulang kali tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sini, menurut saya malah justru lebih keren yang tidak pergi ke sana tetapi dia menjalani semua ritual itu dalam kehidupannya di sini. Jadi jangan kecil hati kalau kuota haji menjadi sulit. Jangan kecil hati kalau masa tunggu haji menjadi berat. Karena sesungguhnya semua simbol-simbol yang di sana bisa kita lakukan di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Ini yang akan saya sampaikan. Makanya saya hari ini akan berbicara sebuah judul yang tiba-tiba datang di otak saya. Judulnya adalah berhaji sepulang haji. Mungkin bingung kan? Kok harus berhaji lagi sepulang haji? Bukannya saya sudah selesai haji? Gak tahu